Mulai ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Are you okay? Are you hungry? No. Are you sleepy? Yes. Bangun tidur ya. Okay, before we begin our meditation, let us pray. Let's please pray. Begin. Sembilan kali semua. Oke, nah jadi mulai pertemuan ini sampai pertemuan mendatang, beberapa pertemuan mendatang ya, ini discuss about tenses. Kita akan mulai untuk belajar dan membahas tentang tenses. Nah, tenses pertama yang akan kita pelajari adalah simple future. Irregular future. Tenses kan selalu dilihat dengan yang namanya kata kerja. Kata kerja kan dilihat juga dengan aktivitas kegiatan yang dilakukan. Tenses itu juga kaitan sama waktu. Nah, kegiatannya ini dilakukan kapan sih? Kira-kira ini masih simple future. Kira-kira waktunya kapan? Kegiatan, aktivitas, kejadian terjadi kapan atau dilakukan kapan? Masa depan. Nah, oke, berarti kita hari ini akan bahas tentang masa yang akan datang. Nah, ini juga terkait dengan tahun baru, bentar lagi tahun baru. Nah, otomatis kita pasti punya rencana, otomatis kita punya harapan, punya keinginan, punya kegiatan yang akan kita lakukan atau kegiatan atau hal-hal yang ingin kita capai pada tahun depan. Oke, jadi simple future adalah tenses yang tujuannya untuk menjelaskan peristiwa, kegiatan, aktivitas yang memang belum mulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, jadi dia terkait dengan rencana, prediksi, keinginan atau harapan. Jadi belum kita lakukan, masih rencana, masih harapan, masih prediksi. Itu adalah simple future. Namanya juga kan belum terjadi atau masih akan datang, berarti untuk penanda waktunya berarti memang penanda waktu yang memang belum terjadi. Misal segera, misal besok, tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening misal. Nah, jadi masih besok atau lusa, the day after tomorrow atau lusa atau next week, apa ya, minggu depan, next month, bulan depan, next year, tahun depan, tonight, malam ini misal, later nanti atau misal 2 years later, 2 tahun selanjutnya, 3 years later, 3 tahun selanjutnya. Jadi masih belum terjadi. Mungkin dalam waktu-waktu yang baru dekat atau waktu-waktu yang masih jauh ya, masih minggu, masih berapa minggu, masih berapa bulan atau masih berapa tahun. Jadi intinya memang belum terjadi, waktunya itu masih nanti. Atau misal jam 7 malam ini, jam 7 besok, jam 10 misal besok misal, jadi masih belum terjadi. Jadi waktunya juga waktu yang akan datang. Nah, misal di deadline today ada yang punya rencana hari ini, nanti mau ngapain aja sudah ada yang punya. Kira-kira Selasa malam ini mau ngapain nih? Adinda nonton film? Nanti pulang kampus mau beli nasi padang. Oke, mau beli nasi padang, rencana ya. Kalau nggak itu mah ya, kalau nggak itu ada yang mau beli nasi padang. Kira-kira setelah pulang dia mau ngapain? Kerja terus. Oh, ada yang kerja, ada yang nasi padang, mungkin ada yang udah lupa langsung tidur. Nonton bioskop. Nah, jadi otomatis sesuatu yang kita rencanakan hari ini mau ngapain. Nah, itu juga menggunakan future. Pasti punya plan. Misal pulang nanti, pulang aja saya juga lagi dari aku, saya mau makan dulu misal. Terus makan nanti mungkin saya mau nonton film misal dan sebagainya. Terus
Oh, apa? Sekalian jadi di sekalian ada terus mereka pas kecil pengen jadi apa? Dokter ada guru, atlet, oke, polisi mungkin ada, mungkin jadi bisniswoman, bisnismen. Nah, terus ketika mulai SMP, cita-cita berubah nggak? Oh, berubah. Terus ketika SMA berubah lagi. Ada yang masih teguh pendirian, cita-citanya itu apa? What is
lebih panjangnya daripada will. I will go, I will read a book. Cuman kalau ini dia versi panjangnya, tapi secara makna sama. Cuman lebih sering digunakan yang maknanya. Nah, sebenarnya sudah ada beberapa fungsi atau tujuan dari simbol future menyatakan peristiwa yang akan datang. Misal, they will arrive by Balikpapan in a few days. Ya, mereka akan sampai di Balikpapan dalam beberapa hari. I shall go to Manila tomorrow morning. Ya, aku akan pergi ke Manila besok pagi. Misal, I will watch a movie. Aku akan nonton film. I will buy nasi padang. Aku mau beli nasi padang besar. Itu kan rencana ya. Terus menyatakan janji. Jadi ketika kita ingin membuat janji promise, promise kita juga pakai will. We will meet tomorrow. Kita akan ketemu besok. We will study tomorrow. Kita akan belajar besok. Atau we shall meet the clients. Ya, kita akan ketemu dengan para klien. Jadi janji ada janji. Kalian bisa menggunakan will. Terus menyatakan permintaan bisa. Ketika kita minta orang untuk membantu, will you help me, bisa. Selain can you help me. Nah, itu juga bisa. Terus menyatakan penawaran, misal will you sit down by my side, mau duduk di samping sini misal, atau will you lend me 100,000 rupiah, bisa menjualkan 100. Atau will I borrow your 100,000 rupiah, bila aku duduk 100. Nah, jadi bisa juga untuk menawarkan atau intinya meminta. Bisa juga mempersilahkan orang, misal will you come in, silakan masuk. Nanti silakan duduk, pakainya will. Terus menyatakan ajakan, misal ajak orang nih, video, misal will you come with me, bisa temani aku, misal will you come to my birthday, bisa datang ke acara ulang tahun. Jadi untuk mengajak juga kita biasanya pakai will. Terus menyatakan keharusan juga bisa. I will do my best. Aku akan lakukan hal yang terbaik. Misalkan kan benar, I will do my best. Aku akan lakukan yang terbaik. Kayak janji kayak aku tuh harus. Atau bisa juga menyatakan syarat ketika misal, if I have much money, I will buy anything. Jika aku punya banyak uang, aku mau beli segalanya misal. Jadi seperti itu pengandaian. Jika aku punya ini, aku akan beli misal. Kalau punya uang 1 juta misal, aku akan beli misal baju baju. Itu adalah beberapa fungsi ya. Nah, kita akan ke sini. Terus, I will bisa disingkat ya. Boleh disingkat, boleh tidak sebenarnya. Will jadi seperti ini. We will, they will, she will, he will. Nah, ini bisa disingkat. Kalau misal kita menunjukkan negatif tidak akan, maka will not disingkat jadi won't. Will not boleh disingkat ya. Jadi won't ini kayak perkecualian. Will not jadi won't. I will be ya aku akan di sini. I won't be ya aku akan di sini. Menunjukkan negatif. Kita akan ke sini. Kita langsung terus karena kemarin sudah bahas bagaimana kalau kita ingin membentuk pola kalimat. Nah, jadi tesis ini saya ajarkan gimana caranya kalian bisa kalimat positif, negatif, sama interrogatif. Karena kalau grammar tesis kan ada rumus. Nah, kalau kita sudah belajar kok, saya langsung membentuk. Kita akan ke sini will sama shall misal. Shall itu terbatas penggunanya hanya untuk si subjek dan hanya untuk si subjek I dan me, maka jangan terpakai. Tapi mungkin kalian suka nonton film, memperhatikan subtitle atau lirik lagu, shall itu mungkin sering masih terpakai. Shall mungkin masih sering terpakai. Nah, bagaimana kalau kita ingin membentuk positif, negatif, interrogatif? Nah, untuk kalimat positif kan kalau kalimat itu intinya bahwa ada subjek, ada predikat juga, ada objek
aku tidak akan datang ke rumahmu. Dikasih tidak langsung negatif. Interrogatifnya, apakah aku akan datang ke rumahmu? Dikasih kata akan selesai langsung membentuk pertanyaan. Kalau dalam bahasa Inggris tidak sesepele itu. Misal, aku datang ke rumahmu. Kalau dalam bahasa Inggris tidak datang, tidak asal tambah not. Not diikuti verb, tidak selalu seperti itu. Nah, kalau bahasa Indonesia kan tidak katakan jangan, tapi kalau bahasa Inggris, nah tidak selalu not langsung verb karena dia harus pakai yang lain dan tidak sesepele tambah not. Kalau bahasa Inggris untuk membentuk apakah itu tergantung dari negatifnya, tidak selalu pakai apakah, mungkin pakai tadi, mungkin did, mungkin does, mungkin is. Nah, mungkin bisa juga can tadi. Terus bagaimana kalau kita bisa membentuk positif? Kita akan menulis sebuah surat rumusnya subjek plus shall plus verb 1. Negatifnya subjek shall plus not plus verb 1. Jadi verb 1 yang memakai dua sama sekali. Interrogatifnya shall plus subjek plus verb 1, jangan lupa tanda. Bisa write a letter, kita akan tulis sebuah surat. Kita tidak akan tulis sebuah surat, maka tinggal ikuti rumus bisa plus not diikuti verb 1. Interrogatifnya shall dibalik, hanya positif tapi dibalik. Shall be write a letter, apakah kita menulis sebuah surat? Maka kalau untuk kasus will ya sama, cuma will plus semua subjek ING pakai will. Subjek will diikuti verb 1. Negatifnya subjek will plus not plus verb 1. Interrogatifnya will plus subjek plus verb 1, jangan lupa tanda tanya. Misal, I will write a letter, aku akan menulis sebuah surat. Negatifnya nanti kan kita jadi body. I will write a letter, aku tidak akan menulis sebuah surat. Terus interrogatifnya, apakah aku akan menulis sebuah surat? Maka will I, kayak positifnya dibalik. Will I write a letter, apakah aku akan menulis sebuah surat? Polanya sama, cuma lebih pakai yang lebih luas ya untuk satu. Oke, misal you will marry me, langsung soal. Oke. Nah, jadi dari sini, kenapa kok muncul ini ya dari sini? Nah, the students ya will be class K. Jadi di sini kita lihat yang mengalami apa ya, yang berubah itu verbnya. Nah, atau enggak yang berubah itu pasti verbnya. Jadi keterangan tempat waktu yang udah tujuan saja di belakang. Subjek juga nggak berubah. Nah, maksud saya seperti itu. Nah, ya itu saya tambahin dalam ini. Nah, saya tambah sini saya lupa. Nah, jadi misal kalau misal kita ingin menyebutkan ini jadi apa? Misal will be itu pasti diikuti verb ya. Maaf saya lupa. Nah, kalau tadi kan subjek will verb 1 itu kalau untuk orang yang ada kata kerjanya, kalau nggak ada kata kerjanya, maka will be langsung diikuti verb, mungkin adjective, adverb atau noun. Negatifnya polanya sama, will not jadi verb, be plus modifier. Interrogatifnya sama, will subject be plus modifier. Misal, I will be a programmer, aku akan jadi programmer. Terus negatifnya ya will not atau will besar. Atau misal, I will be a lawyer misalnya. Terus negatifnya ya tinggal ini semua. Terus interrogatifnya will I be a lawyer.
Oke, ya. Ini tadinya siswa. Jadi tensis itu cuma kayak gini sebenarnya berubah kayak gini. Terus berarti relatifnya kayak ini tapi di balik. We will be successful several years later. Ya, karena kita akan menjadi orang yang sukses beberapa tahun mendatang. Apa yang tinggal di sisi sebenarnya cuma kayak gitu. Nah, jadi balik kita nanti tes pakai masuk ya. Misal soal positif langsung negatifnya. My mom will cook noodle. My mom will cook noodle. My mom. My dad beli di newspaper ayat akan dicampur orang. My dad on red gitu. Jadi nggak kayak oke ya. Terus tadi itu bajunya tinggal di ini kan tempat apa di sini mas. Nah jadi seperti itu. Terus bagaimana kita ke pola selanjutnya? I will go to Jakarta tomorrow. Apa ya sama ya tinggal tomorrow. Kalau udah bisa kopi cepet ya, tapi kan ganti balik. Ini kunci ya, ini kunci. Tanda tanya itu kunci. Nah, oke, ini selesai. Nah, terus sekarang mulai ini. Oke. Nah, tadi itu kan memakai kata will ya, will shall be going to itu intinya bahwa yang sama-sama menunjukkan angka. Nah, cuma kalau tadi will itu kan lebih luas ya, karena gini will diikuti verb satu selesai. I will go, I will read, I will eat, I will buy, selesai. Cepat gitu loh ya. Terus misal mereka kita dia laki-laki dia perempuan ya sudah tinggal will diikuti verb satu. Cuma kalau di sini ada mulai yang lain untuk membentuk akan selanjutnya. Nah ini adalah versi agak susahnya sedikit. Tapi ini sering muncul nggak? Mungkin sering, tapi mungkin jarang ya karena dia ada apa ya? Dia ada versi lain. Nah, cuma biar kalian nggak bingung apa sih kok ada going to artinya apa? Nah, jadi polanya adalah be going to karena kita future itu lebih dekat dengan present itu memakainya present. Maka is and dan are. Ini harus hafal di dalam kepala. I pasti menggunakan am. She dia pasti menggunakan is. You be sama ini menggunakan am. Terus bagaimana kita membentuk positif, negatif dan interrogatif? Misal subjek plus to be. Ya, maka to be harus selalu disebutkan dengan subjek plus going to diikuti verb satu. Jadi going to itu bukan artinya sedang pergi enggak. Tapi nanti kalau kita mau itu saya jelaskan bedanya. Nah, maka subjek to be going to diikuti verb satu. Jadi to be going to itu sama artinya dengan will. Terus negatifnya subjek to be plus
Apakah aku akan menulis surat? You are going to read a book, ya. Kamu, karena you memakai a, maka you are going to read, kamu akan membaca sebuah buku. Negatifnya gimana? Tidak tambah not. You are not going to read a book. Kamu tidak akan membaca sebuah buku. Are you going to read a book? Apakah kamu akan membaca sebuah buku? Jadi be going to itu artinya will, akan. Cuma dia versi agak susahnya gitu. Ini kalau kalian pernah mendengarkan atau baca atau disampaikan atau orang mungkin jarang ya. Nah, mungkin akan menemukan pola kayak ini artinya berarti future akan. Ada going to buy a book. Anda going to buy bukan air, gunakan kan benar ya. Gunakan orang going to ikuti form 1. Kalau dia belum ada pun baik sama sekali. Anda going to buy itu negatifnya tadi tinggal tambah Anda. Terus ini boleh disingkat jadi boleh ya, boleh. Mau ditulis di ayat boleh juga. Terus berarti interrogatifnya tinggal di you are going to read a novel. Kamu akan membaca sebuah novel. Maka ya sama, tinggal ditambah you are bisa disingkat ini bisa ya, bisa kalau kayak ini biasanya kamu singkat antara ayat sama yuana, jangan alamnya biasanya ya. Biasanya kalau ini disingkatnya ayat disingkat yang bukan alamnya. Terus maka ini logatnya ya berarti baru ya terus misal the student is going to play soccer. Nah, di sini the student kenapa pakai is? Karena the student di sini kan murid satu, dia bisa he, bisa she, maka dia pakainya is. Terus kalau yang bawa the students, kenapa pakai a? Karena the student itu jamak, maka to be-nya juga jamak. The students kira-kira kata gantinya apa? D, maka dia pakainya jadi nanti hati-hati kalau bisa ketemu soal perhatikan subjek apakah dia pakainya is atau a, karena itu nanti akan mengaruh. Kalau kalian salah di positifnya, negatif interrogatif ini salah. Misal ini cuma saya tulis bahasa Indonesianya, misal kalian terjemahkan, kalau ininya sudah salah, nah berarti negatif interrogatif kemungkinan salah kan disingkat apa ya, menurunkan kan, negatif tinggal tambah not, interrogatif tinggal
mereka lebih dari satu, maka ya tinggal atau bisa disingkat M. Terus tinggal di A the students ya going to clean the floor. Kan selesai. Gini toh, cepat ya kita sudah bisa. Kalau kita bahas bahas studi, keluar tidak kalian ikutin rumusnya. Cuma hati-hati kalau ini ada di tulis susah. Coba saya buka di sini ya. Aku bisa kita ini masih SMA masih gampang bisa. Maksudnya apa kira-kira? Ini masih gampang nih. Terus dekatnya definisme atau isan. Ini masih gampang. Kalau sudah referensi apa itu pasti kan bingung ya. Karena ini cuma kan mulainya nggak berubah ya, cuma tambahan apa satu lagi. Coba contoh yang ini gampang. Ini baru gampang. Masih ada versi yang lain. Maksudnya susah di situ. They are donated to class. Sorry, enggak ini. Belum berarti pilihannya sorry salah. Kelas ya, aku kan penting masalah itu salah. Aku kan berarti kita tambah BA-nya yang disingkat boleh nggak? Nggak masalah bisa tinggi ya. Nggak masalah juga sebenarnya. Cuma kalau isnom sama akad itu dari disingkatnya itu. Nggak masalah juga sebenarnya. Nah kayak gini sebenarnya itu. Iya.
itu Pak? Ya, makanya